Sobat milenial, tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan mengelola keuangan sangatlah penting. Selain untuk mencapai kemandirian keuangan di masa depan, pengetahuan tentang mengelola keuangan dapat membantu agar terhindar dari tindak penipuan. Diakui atau tidak, masih banyak orang yang tergiur dengan iming-iming keuntungan tinggi sehingga mudah sekali terjebak dalam penipuan berkedok investasi bodong. Tanpa keahlian dan keterampilan yang cukup mengenai investasi, banyak orang yang tidak ragu untuk menggelontorkan uang sebagai modal investasi dengan harapan semakin banyak yang diinvestasikan, maka akan semakin banyak keuntungannya. Kasus-kasus penipuan berkedok investasi sebenarnya dapat ditekan jumlahnya, bahkan dihindari apabila tingkat literasi keuangan masyarakat tinggi. Nah, Sobat Milenial, kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Apa itu literasi keuangan? Sobat milenial, istilah literasi keuangan merujuk pada pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan. Memahami literasi keuangan dapat membantu kamu untuk mewujudkan hidup sejahtera dalam hal keuangan. Istilah tersebut juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi faktanya masih banyak orang yang belum menyadari bahwa literasi keuangan berdampak pada kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh literasi keuangan yaitu pada saat mengambil keputusan untuk menabung atau investasi. Orang-orang yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi, artinya melek keuangan, tidak akan terlalu rentan terhadap tindak penipuan keuangan. Sebaliknya, orang-orang yang literasi keuangannya rendah disebut sebagai orang-orang yang buta finansial, akan mudah sekali terpengaruh dan terjebak dalam penipuan keuangan. Memahami literasi keuangan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini dimanfaatkan oleh berbagai sektor, termasuk keuangan. Kini, produk dan layanan keuangan sudah semakin beragam, tersebar luas, dan mampu menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat. Jika dahulu kamu bertransaksi secara tunai, kini telah beralih ke transaksi secara online atau digital menggunakan jasa lembaga keuangan. Masyarakat sekarang ini semakin sadar akan fungsi dari produk dan layanan keuangan sehingga tergerak untuk memanfaatkannya dalam setiap transaksi keuangan. Misalnya seperti transfer uang, pembelian menggunakan kartu kredit, pembayaran dengan dompet digital, scan QR Code, termasuk memanfaatkan kredit tanpa agunan sebagai modal usaha dan lain sebagainya. Seiring dengan semakin canggihnya teknologi di sektor keuangan, seharusnya diikuti dengan peningkatan keterampilan dan kemampuan dalam mengelola keuangan. Artinya, tingkat literasi keuangan kamu seharusnya semakin tinggi. Sebab kamu dituntut untuk memahami apa itu produk dan layanan keuangan serta cara memanfaatkannya. Hal ini berarti bahwa pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola keuangan semakin baik. Keuangan sangat penting dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, kurangnya literasi keuangan bisa berdampak buruk terhadap upaya pencapaian kesuksesan finansial jangka panjang. Sayangnya, buta keuangan masih belum tuntas secara menyeluruh. Artinya, masih ada kelompok masyarakat yang tingkat literasi keuangannya rendah, terutama di wilayah pedesaan dan pedalaman, yang jangkauan terhadap produk dan layanan keuangan serta teknologinya masih terbatas. Tingkat literasi keuangan yang rendah menyebabkan individu bahkan kelompok masyarakat jatuh dalam jebakan keuangan. Contoh konkretnya,
Banyak orang yang terjebak dalam jeratan utang secara berkelanjutan, sehingga gali lubang, tutup lubang untuk bisa mencukupi kebutuhannya. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang buruk, sehingga menghasilkan keputusan pengeluaran yang buruk pula, atau kurangnya persiapan finansial dalam jangka panjang. Disadari atau tidak, ketika kamu telah terjebak dalam jerat utang yang tidak berkesudahan, maka pada gilirannya akan mengalami keterpurukan di mana resiko gagal bayar tinggi, skor kredit buruk, penjualan aset, dan bahkan kebangkrutan.